Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI, kami akan melaksanakan proyek mata kuliah pengenalan AI dan pengendalian ICT dengan judul proyek Integrasi Teknologi Digital dalam E-commerce untuk mendukung efisiensi operasional, pengambilan keputusan, manajemen, dan akuntansi, di mana semua sumber diambil dari jurnal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Audi Nafisa Kanita dengan NIM 2023-021-024. Perkenalkan, nama saya Danisa Najwa Sabila dengan NIM 2023-021-009. Saya Pratilia Fatia dengan NIM 2023-021-020. Saya Saranjelika dengan NIM 2023-021-031. Saya Salsabila Ramadhani dengan NIM 2023-03-1016. Business Intelligence dan Dashboard. Business Intelligence adalah sistem analisis data yang memungkinkan organisasi mengolah dan mengintegrasikan data dalam skala besar untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan terstruktur dalam platform e-commerce. BI berperan penting dalam mengolah data pelanggan secara menyeluruh, mengoptimalkan strategi harga dan pemasaran digital, serta meningkatkan efisiensi operasional yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan penjualan, loyalitas pelanggan, dan keberlanjutan bisnis jangka panjang. Selanjutnya ada komponen Business Intelligence. Yang pertama, data source atau sumber data. Dalam penerapan Business Intelligence pada e-commerce, sumber data utama mencakup database pelanggan, transaksi penjualan, media sosial, dan sensor IoT. Kedua, ada data warehouse. Adalah kumpulan data terintegrasi yang bersifat subject, oriented, integrate, dan time variant yang berfungsi mengumpulkan, membersihkan, dan mengolah seluruh data organisasi menjadi informasi strategis guna mendukung pengambilan keputusan bisnis dalam ekosistem e-commerce. Selanjutnya ini ada gambar data processing ETL. Gambar ini menunjukkan bagaimana data diolah dari sumber mentah sampai jadi keputusan bisnis. Prosesnya ada 4 tahap. Kita lihat dari kiri dan sampai ke kanan. Bagian data source ini pengambilan data atau ekstrak data di e-commerce itu tersebar di mana-mana. Ada dari sistem transaksi, ada dari file CSV seperti data pelanggan dan produk. Ada juga dari API atau web service. Semua data ini dikumpulkan dulu menjadi satu. Terus yang kedua itu ada bagian ETL proses, yaitu pengolahan data atau transform. Data yang baru dikumpulkan tadi masih berantakan, jadi harus diolah terlebih dahulu melalui 3 langkah. Yang pertama itu dibersihkan dulu, yang data yang double atau formatnya salah diperbaiki, kedua dirapikan formatnya, tanggal dan kategori diseragamkan, ketiga digabungkan, semua data dari berbagai sumber disatukan jadi satu. Yang ketiga ini bagian warehouse, yaitu penyimpanan atau load. Data yang sudah bersih disimpan ke postage secure atau dalam 2 jenis tabel. Tabel fakta untuk data transaksi utama dan tabel dimensi untuk data pendukung seperti info produk dan pelanggan. Sebelum disimpan ada pengecekan akhir dulu, apakah ada data double, apakah formatnya sudah benar. Terus yang keempat ini bagian BI tools, yaitu analisis menggunakan tabel. Data yang sudah tersimpan rapih tadi dianalisis dengan berbagai cara. Bisa drill down dari gambaran besar ke detail kecil. Bisa roll up dari detail jadi ringkasan atau slice and dice untuk memotong data sesuai kebutuhan. Yang terakhir ini ada strategi decision support. Adalah keputusan strategis. Misalnya manajemen bisa tahu produk mana yang paling laku di bulan tertentu atau daerah mana yang paling banyak transaksinya, sehingga strategis bisnis bisa lebih cepat, tepat, dan sasaran. Berikut ini ada data analisis yang keempat, yaitu inti utama dalam ekosistem bisnis intelijen yang berfungsi mengubah data mentah menjadi wawasan bermakna melalui teknik analitik lanjutan seperti machine learning dan artificial intelligence, sehingga manajemen dapat mengambil keputusan strategis secara lebih akurat dan terinformasi. Dalam penerapannya di e-commerce, data analisis menjalankan 3 fungsi utama, yaitu menganalisis pola transaksi dan perilaku digital konsumen, menemukan wawasan strategis sebagai dasar kebijakan harga, pemasaran, dan pengembangan produk, serta memprediksi tren masa depan melalui analitik predik. Selanjutnya ada dashboard. Dashboard adalah media visualisasi yang menyajikan informasi-informasi penting secara terpadu dalam satu tampilan layar, dengan memadukan unsur teks dan elemen visual secara proporsional, mana tahapan awal perancangannya wajib mengidentifikasi Key Performance Indicator atau KPI. Jenis dashboard yang digunakan di e-commerce. Dalam konteks bisnis terdapat 3 jenis dashboard, yaitu operasional, dashboard tactical, dashboard, dan strategis dashboard. Namun yang paling relevan diterapkan dalam e-commerce ini yaitu dashboard operasional, karena e-commerce beroperasi 24 jam dengan ribuan transaksi yang harus dipantau secara langsung. Di sini ada peran dashboard operasional dalam manajemen dan akuntansi e-commerce. Dalam manajemen, perannya ini monitoring, pesanan, dan pengiriman. Dashboard operasional memantau status pesanan secara langsung untuk mengidentifikasi pesanan yang terlambat atau beresiko. Yang kedua, manajemen stok real time. Dashboard menampilkan stok secara real time sehingga keputusan restock dapat diambil dengan cepat. Yang ketiga, efisiensi operasional bisnis. Data yang terpusat dalam satu tampilan layar menjadikan pengambilan keputusan harian lebih cepat dan akurat. Nah, kalau di samping sebelah kanan ini itu dalam akuntansi. Yang pertama, rekap transaksi dan pendapatan harian. Dashboard operasional menampilkan total transaksi, nilai penjualan, dan biaya pengiriman secara real time, sehingga laporan keuangan harian menjadi lebih cepat dan akurat.
Yang kedua, ada pengendalian biaya operasional. Di sini ada komponen dashboard di dalam e-commerce. Satu, grafik atau bar atau line chart. Dashboard e-commerce menggunakan grafik sebagai media visualisasi data. Bar chart digunakan untuk membandingkan data antara kategori seperti produk dan metode pembayaran, sedangkan line chart digunakan untuk menampilkan tren penjualan dari waktu ke waktu. Dua, tabel atau daftar produk terlaris. Dashboard e-commerce dilengkapi tabel yang menyajikan informasi secara struktur seperti daftar produk terlaris dan kategori paling diminati periode tertentu. Nah, berikut ini ada indikator KPI dari dashboard operasional e-commerce. Yang pertama ini KPI penjualan dan transaksi. Ada total pendapatan harian, jumlah transaksi, average order value atau AOV, conversion rate, cart abandonment rate, terus KPI pelanggan, itu ada jumlah pelanggan aktif, customer acquisition cost atau CAC, customer retention rate, terus ada KPI operasional dan logistik. Yang pertama ada order fulfillment rate, kedua on time delivery rate, selanjutnya itu ada return rate, dan inventory level. Yang terakhir KPI keuangan. Itu ada gross profit margin, biaya operasional harian, revenue per kategori, terakhir net revenue growth rate. Selanjutnya ini ada desain dashboardnya yang sudah saya jelaskan tadi dari keempat indikator. Saya akan jelaskan yang kiri atas ini ada KPI penjualan. Ada line chart untuk melihat pendapatan harian, bar chart untuk membandingkan jumlah transaksi dari pagi sampai malam, dan 3 gauge meter seperti speedometer untuk AOV, conversion rate, dan chart abandonment rate. Jadi gunanya ini untuk supaya manajer langsung tahu kondisinya tanpa perlu hitung-hitung dulu. Nah, kalau yang kiri bawah ini ada KPI pelanggan. Ada bar chart CAC untuk melihat biaya pendapatan pelanggan baru per sumber iklan, dan gauge meter customer retention rate untuk melihat seberapa loyal pelanggan kita. Terus yang kanan atas ini bagian C ada KPI operasional dan logistik. Ada 2 gauge meter untuk order fulfillment rate dan on time delivery rate, bar chart return rate untuk melihat tingkat retur, dan line chart inventory level dengan tanda segitiga merah sebagai peringatan stok hampir habis. Nah, kalau yang kanan bawah ada pie chart untuk proporsi biaya operasional harian, chart gross profit margin horizontal, bar chart revenue per kategori, dan line chart net revenue growth rate. Nah, kalau grafiknya naik ini tandanya ini bisnis sedang tumbuh sehat. Selanjutnya implementasi dashboard operasional dalam perspektif manajemen. Yang pertama, peran dashboard dan fungsi manajemen. Nah, fungsinya ini perencanaan dari pengendalian dan penyediaan data real time untuk membantu manajer menyusun target. Terus, 2, monitoring dan pengambilan keputusan berbasis dashboard. Implementasi dashboard dan e-commerce ini mencakup manajemen pesanan, stok, dan kinerja tim. Di sini implementasi dashboard operasional dalam perspektif akuntansi. Pertama, dashboard sebagai instrumen akuntansi manajemen. Berfungsi instrumen pengendalian keuangan berbasis data yang memungkinkan pemantauan kondisi finansial. Yang kedua, ini aplikasi KPI keuangan dalam pelaporan dan pengendalian. KPI keuangan pada dashboard operasional mendukung pelaporan keuangan, analisis biaya, dan pengendalian anggaran. Selanjutnya, pengembangan dashboard e-commerce. 1, identifikasi kebutuhan rekrutmen analisis melibatkan pemetaan kebutuhan informasi dari seluruh pemangku. Kedua, perancangan arsitektur data atau data arsitektur desain mencakup perancangan alur data. Yang ketiga, perancangan antarmuka berfokus pada desain tampilan dashboard yang intuitif. Yang keempat, implementasi dan integrasi sistem melibatkan pembangunan pipeline ETL. Yang kelima ini evaluasi, validasi, dan pengembangan berkelanjutan. Lanjut. Di sini ada tantangan dan solusi dalam pengembangan dashboard. Tantangan integrasi data muncul akibat heterogenitas sumber data yang digunakan, solusinya standarisasi proses ETL dan penggunaan platform integrasi data terpusat. Kedua, tantangan kualitas data berkaitan dengan konsistensi, kelengkapan, dan akurasi data, solusinya mekanisme validasi data otomatis. Ketiga, tantangan keamanan data secure berkaitan dengan perlindungan data dan data finansial, solusinya ini serta kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data. Tantangan skabilitas sistem muncul akibat pertumbuhan volume data, solusinya adopsi arsitektur cloud-based dan data warehouse. Itu big data dan data analisis. Konsep dasar data dan informasi, data merupakan fakta mentah yang belum diolah seperti angka penjualan, nama pelanggan, atau tanggal transaksi. Sedangkan informasi adalah data yang telah diperoleh dan diinterpretasikan sehingga menghasilkan pemahaman yang bermakna. Konsep big data adalah kumpulan data sangat besar, berkecepatan tinggi, dan beragam yang tidak dapat diolah dengan metode tradisional. Akibatnya, perkembangan internet, media sosial, LOT, dan transaksi digital. Karakteristik big data atau model V. 1. Volume mengacu pada jumlah data yang sangat besar dan melampaui kemampuan sistem tradisional. Dalam e-commerce, data berasal dari jutaan transaksi dan aktivitas pengguna setiap hari. Velocity menunjukkan kecepatan data dihasilkan, dikumpulkan, dan diproses sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara lebih cepat dan responsif. Variety menggambarkan keragam format data, baik data terstruktur, tidak terstruktur, maupun semi terstruktur. Veracity berkaitan dengan tingkat keakuratan dan keandalan data. Kualitas data yang baik penting untuk menghasilkan analisis yang tepat. Value merupakan nilai atau manfaat yang diperoleh dari hasil analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dan strategis. Sumber data e-commerce. Dalam e-commerce, big data berasal dari berbagai aktivitas digital konsumen seperti transaksi penjualan, pencarian produk, ulasan pelanggan, dan aktivitas pengguna di platform digital. Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk memahami perilaku konsumen, preferensi pembelian, serta pola transaksi guna mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih efektif. Dampak terhadap manajemen.
Penerapan Big Data Analysis membantu meningkatkan kecepatan dan akurasi pengambilan keputusan. Analisis data juga mendukung pemahaman kebutuhan konsumen, peningkatan efisiensi operasional, serta mengembangkan produk dan layanan, hingga perusahaan dapat meningkatkan daya saing di era bisnis digital. Dampak terhadap akuntansi. Big Data juga berperan dalam meningkatkan efisiensi audit, akurasi laporan keuangan, serta membantu mendeteksi anomali dan potensi kecurangan. Selanjutnya, data dalam Big Data Analysis berasal dari aktivitas digital konsumen seperti transaksi, penggunaan platform, dan media sosial. Data ini dianalisis dengan data analisis dan machine learning untuk memahami perilaku konsumen dan mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih efektif. Dampak terhadap manajemen. Penerapan Big Data Analysis membantu perusahaan mengidentifikasi segmentasi konsumen, memahami preferensi produk, dan memprediksi perilaku pembelian pelanggan. Dampak terhadap akuntansi. Integrasi Big Data dalam akuntansi meningkatkan efisiensi operasional, kualitas audit, dan akurat laporan keuangan, serta membangun deteksi risiko dan mengambil keputusan strategis berbasis data. Selanjutnya itu jenis analisis dan contohnya. Data analisis dalam e-commerce. Data analisis dalam e-commerce merupakan proses analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Deskriptif analisis digunakan untuk menjelaskan kondisi yang telah terjadi berdasarkan data historis. Dalam e-commerce, analisis ini membantu perusahaan melihat penjualan, produk terlaris, dan jumlah pengunjung untuk memahami perkembangan bisnis. Diagnosis analisis digunakan untuk mencari penyebab suatu masalah untuk perubahan bahan bisnis. Dalam e-commerce, analitik ini membantu menganalisis penyebab penurunan penjualan perusahaan, perilaku konsumen, dan kendala operasional. Predictive analysis digunakan untuk memprediksi kejadian di masa mendatang berdasarkan data historis dan machine learning. Dalam e-commerce, analisis ini digunakan untuk rekomendasi produk dan memprediksi produk yang berpotensi menjadi bestseller. Prescriptive analysis tidak hanya memprediksi kondisi di masa depan, tetapi juga memberikan rekomendasi tindakan terbaik bagi perusahaan. Dalam e-commerce, analisis ini digunakan pada dynamic pricing dan optimasi logistik untuk meningkatkan efisiensi bisnis dan kepuasan pelanggan. Dan peningkatan kecepatan dan akurasi pengambilan keputusan, peningkatan efisiensi operasional, inovasi produk dan strategi pemasaran berbasis data, manajemen risiko yang lebih baik. Risiko penggunaan big data di e-commerce. 1. Kebocoran data pribadi konsumen. 2. Lemahnya tata kelola data internal. 3. Penyalahgunaan data dan pelanggaran privasi. Yang keempat, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia. Implementasi big data dan data analisis dalam akuntansi. Implementasi sistem akuntansi berbasis cloud. Implementasi big data dalam akuntansi melalui komponen dan AI membantu meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, mengotomatisasi proses keuangan, serta mendukung kolaborasi dan penyesuaian terhadap perkembangan standar pelaporan dan perpajakan digital. Implementasi Big Data Analysis dan proses audit. Big Data Analysis membuat proses audit lebih akurat dan efektif melalui analisis data yang lebih luas serta deteksi fraud yang lebih cepat. Otomatisasi pencatatan dan pelaporan keuangan. Perkembangan Big Data dan teknologi digital memungkinkan otomatis proses akuntansi sehingga meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Implementasi sistem informasi akuntansi terintegrasi. Melalui sistem informasi akuntansi terintegrasi membantu mengolah data secara lebih efisiensi dan akurat, mengurangi kesalahan, serta menyediakan informasi keuangan real-time untuk mendukung pengembalian keputusan yang cepat. Implementasi digitalisasi laporan keuangan, meningkatkan transparansi, mempercepat akses informasi, dan mendukung efisiensi pengelolaan data serta proses audit. Etika pengelolaan data dalam e-commerce. Prinsip transparansi dan persetujuan konsumen. Perusahaan perlu bersikap transparan dalam penggunaan data pribadi dan memperoleh persetujuan pengguna untuk menjaga kepercayaan konsumen. Tanggung jawab etika bisnis digital. Perusahaan e-commerce perlu menerapkan etika bisnis digital dengan menjaga keamanan dan perlindungan data konsumen sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Regulasi perlindungan data di Indonesia. Indonesia menerapkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi UU PDP untuk melindungi data pribadi masyarakat. Blockchain dalam e-commerce. Yang pertama kita bahas dulu apa itu konsep dasar blockchain. Blockchain adalah teknologi pencatatan digital atau distributed ledger yang bekerja secara desentralisasi. Data tersebar pada banyak node tanpa otoritas pusat. Setiap blok terhubung via hash kriptografi sehingga perubahan data langsung terdeteksi, menjadikan blockchain bersifat immutable. Teknologi ini mengintegrasikan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan algoritma konsensus untuk menciptakan sistem yang aman, transparan, dan terpercaya. 3 pilar utama teknologi blockchain. Yang pertama ada desentralisasi. Desentralisasi adalah data yang data tidak disimpan di satu server pusat, melainkan didistribusikan ke semua node, sehingga tidak ada single point of failure dan sistem tahan manipulasi. Yang kedua adalah imutabilitas. Data yang tersimpan hampir tidak bisa diubah karena setiap blok terhubung via hash kriptografis. Kemudian ada transparansi dan pseudonimitas, yaitu semua transaksi bisa dilihat publik secara real time. Namun, identitas pengguna tersembunyi di balik alamat pseudonim atau bukan anonim penuh. Kemudian ada struktur komponen teknis blockchain. Yang pertama ada data transaksi, kemudian ada timestamp, kemudian ada hash block saat ini, kemudian ada hash block sebelumnya. Kemudian di sini ada mekanisme konsensus. Sebelum blok baru ditambahkan, jaringan harus mencapai kesepakatan keabsahan transaksi melalui mekanisme konsensus. Yang pertama ada proof of work, yaitu berbasis
pemecahan teka-teki matematis dan proof of stake, yaitu berbasis jumlah aset yang dipertaruhkan. Kemudian ada jenis-jenis blockchain. Yang pertama adalah public blockchain. Public blockchain adalah terbuka untuk siapa aja. Contohnya ada Bitcoin dan Ethereum. Kemudian ada private blockchain, di mana itu dikelola oleh satu organisasi, jadi akses baca atau tulis dikontrol terpusat oleh pemilik jaringan. Contohnya Hyperledger Fabric. Kemudian ada consortium blockchain atau federated blockchain, yaitu dikelola bersama beberapa organisasi, konsensus dikontrol oleh node-node yang telah ditunjuk. Contohnya R3, Corda, dan Quorum. Kemudian ada hybrid blockchain, yaitu gabungan public dan private, di mana itu contohnya adalah Dragon Chain. Kemudian ada teknologi blockchain. Yang pertama itu adalah Bitcoin. Nah, Bitcoin itu adalah kripto pertama yang beroperasi tanpa otoritas pusat, murni fokus untuk transaksi pertukaran antar pengguna secara langsung, yaitu peer-to-peer. Kemudian ada Ethereum, yaitu platform yang memungkinkan pembuatan smart contract dan aplikasi terdesentralisasi secara bebas dan terbuka. Kemudian ada Qtum. Qtum adalah versi hybrid yang menggabungkan keunggulan blockchain dengan smart contract, cocok digunakan di perangkat mobile dan IoT. Kemudian ada Hyperledger Fabric, yaitu dirancang khusus untuk kebutuhan bisnis, aksesnya terbatas. Kemudian ada EOS, kemudian ada BigchainDB, itu unik karena menggabungkan fitur blockchain dengan database konvensional, cocok untuk kebutuhan produksi yang butuh kecepatan dan fleksibilitas penyimpanan data. PT, atau Non-Fungible Token, adalah aset digital unik yang berfungsi sebagai sertifikat digital kepemilikan atas arsip digital, seperti foto, video, dan akta. Setelah dienkripsi di blockchain, data tidak dapat direplikasi atau diduplikasi. Melalui smart contract, NFT memudahkan pembuktian keberadaan dan kepemilikan aset digital secara autentik. Kemudian ada smart contract. Itu adalah kontrak digital berbasis konsensus terdesentralisasi yang bersifat self-executory, berjalan otomatis ketika syarat yang disepakati telah terpenuhi. Dalam e-commerce, fitur ini memastikan eksekusi transaksi yang tahan manipulasi tanpa perantara. Hubungan antara NFT dan smart contract itu keduanya saling berkaitan, di mana NFT menggunakan smart contract sebagai mesin di baliknya untuk mengatur kepemilikan, transfer, dan autentikasi aset digital secara otomatis dan transparan di atas blockchain. Kemudian di sini kita masuk ke dalam bagian implementasi. Yang pertama ada cara kerja blockchain dalam e-commerce, yaitu yang pertama inisiasi transaksi, di mana pesanan pembeli diidentifikasi sebagai blok data digital berbasis identitas pembayaran, jenis barang, dan waktu transaksi. Kemudian ada penyebaran ke jaringan, di mana informasi transaksi disebarluaskan ke seluruh node dalam jaringan blockchain secara menyeluruh tanpa ada satu pihak pun yang memiliki kendali tunggal atas proses ini. Kemudian divalidasi oleh node, di mana setiap node memverifikasi transaksi via algoritma konsensus, hanya transaksi yang disetujui yang dilanjutkan. Kemudian ada pembentukan blok, transaksi valid digabungkan ke blok baru yang memuat hash blok sebelumnya, hash sendiri, dan timestamp. Kemudian ada penambahan ke rantai, di mana blok baru ditambahkan ke dalam rantai blok secara permanen dan kronologis, sehingga memperkuat validitas blok-blok sebelumnya dan menjadikan seluruh rantai bersifat tamper-proof. Kemudian ada penyelesaian transaksi, di mana transaksi selesai dan smart contract secara otomatis meneruskan dana ke penjual setelah syarat terpenuhi. Kemudian di sini ada sistem pembayaran digital, di mana blockchain mendorong lahirnya generasi baru sistem pembayaran yang lebih cepat, murah, dan inklusif. Transaksi lintas negara via cryptocurrency dengan biaya jauh lebih rendah dibanding perbankan konvensional. Stablecoin, yaitu aset kripto yang nilainya dipatok pada mata uang fiat seperti dolar Amerika Serikat. Blockchain mendukung e-commerce lintas batas melalui teknologi public key, private key, dan digital signature. Tadi ada 3 sistem, yang komponen utama itu yang pertama subsistem merchant, yaitu menghasilkan tanda tangan digital dan menampilkan QR code kepada pembeli. Kemudian ada aplikasi smartphone pelanggan, yaitu memindai QR code dan melakukan pembayaran. Kemudian ada sistem blockchain, di mana itu memverifikasi keaslian transaksi melalui proses 2 langkah dalam waktu hanya 10 milidetik. Kemudian di sini ada manajemen rantai pasokan e-commerce lintas batas berbasis blockchain. Yang pertama ada pengadaan, di mana itu meningkatkan transparansi dan evaluasi pemasok. Kemudian ada manufaktur, yaitu mendukung otomatisasi dan produksi yang lebih fleksibel. Yang ketiga logistik dan distribusi, yaitu mempercepat pertukaran informasi dan respons terhadap perubahan pasar. Yang keempat perlindungan data, itu menjaga integritas informasi pelanggan dalam transaksi lintas negara. Kemudian di sini ada aplikasi social shopping dan program loyalitas berbasis blockchain. Nah, ini diusulkan oleh LIM, di mana yang pertama ada social shopping, yaitu harga produk semakin turun seiring bertambahnya jumlah pembeli. Pelanggan mendapatkan kode undangan berbasis blockchain yang dapat dibagikan ke jaringan sosial untuk membuka tier harga yang lebih baik. Di mana dengan blockchain, seluruh data siapa mengundang siapa itu akan tercatat secara transparan dan tidak dapat dimanipulasi, sehingga sistem penetapan harga ini berjalan secara adil dan otomatis. Kemudian ada program loyalitas, itu sistem poin berbasis tier yang tersimpan di blockchain. Semakin banyak poin terkumpul, semakin baik hadiah yang dibuka. Poin dapat dikonversi dan ditukarkan sebagai kupon atau kode promo lintas platform e-commerce. Kemudian di sini ada autentikasi produk dan pencegahan pemalsuan berbasis blockchain, di mana blockchain menawarkan solusi anti pemalsuan melalui pencatatan identitas produk yang immutable sejak produksi hingga ke tangan konsumen, yaitu setiap produk diberikan identitas digital unik berupa QR code yang terhubung ke catatan blockchain untuk verifikasi keaslian secara real time. Kemudian di sini ada blockchain dalam sustainable e-commerce. Blockchain mendukung e-commerce berkelanjutan melalui 2 jalur utama, yaitu pertama transparansi rantai pasokan, konsumen dapat memverifikasi klaim berkelanjutan produk. Kemudian ada closed loop supply chain, itu meningkatkan visibilitas rantai daur ulang.
Kemudian di sini ada smart contract dalam e-commerce, yaitu pembayaran baru diteruskan ke penjual setelah barang dikonfirmasi diterima. Data pembeli ditahan otomatis dalam mekanisme escrow berbasis smart contract, transaksi dicatat di blockchain, dipantau via Etherscan, dan diamankan dengan mekanisme konsensus proof of stake. Kemudian ada setiap transaksi tercatat permanen di blockchain, jadi tidak didapat dimanipulasi oleh pihak manapun. Kemudian ada sifat irreversible, yaitu blockchain membuat seluruh riwayat transaksi tersimpan secara permanen dan kronologis. Kemudian selanjutnya di sini ada skenario transaksi escrow pada e-commerce, yang ini ada gambarnya. Jadi yang pertama itu adalah tahap pembelian melakukan pembayaran. Nah, di sini kan buyer itu mengirim uang ke escrow, di mana ketika pembeli melakukan pemesanan, uang tidak langsung dikirimkan ke penjual. Jadi uang tersebut dikirimkan terlebih dahulu ke sistem escrow untuk ditahan sementara. Hal ini bertujuan untuk melindungi pembeli agar uangnya tidak hilang begitu saja apabila penjual tidak memenuhi kewajibannya. Nah, kemudian si escrow ini akan pemberitahuan pesanan ke seller, di mana setelah escrow menerima dan mengkonfirmasi dana dari pembeli, barulah sistem escrow itu akan memberikan pemberitahuan kepada penjual bahwa pesanan telah masuk dan pembayaran sudah terjamin. Penjual pun mendapatkan kepastian bahwa dana tersedia sebelum memproses pesanan. Kemudian dari seller ini akan mengantarkan pesanan ke buyer, di mana setelah menerima pemberitahuan dari escrow, penjual akan memproses dan mengantarkan pesanan kepada pembeli. Kemudian adalah tahap kedua, itu pembeli mengkonfirmasi dan penjual menerima uang, yaitu di baris bawah seperti ini, di mana buyer itu akan mengirimkan mengkonfirmasikan pesanan ke escrow, yaitu setelah barang diterima dan sesuai dengan yang dipesan, pembeli akan memberikan konfirmasi kepada escrow bahwa transaksi berjalan dengan baik. Dan yang terakhir adalah escrow itu akan mengirimkan uang ke seller, di mana baru setelah konfirmasi dari pembeli diterima, escrow mencairkan dan mengirimkan uang kepada penjual. Kemudian di sini ada perbandingan sistem tradisional dengan blockchain dalam e-commerce. Nah, sistem konvensional bergantung pada server terpusat yang rentan terhadap manipulasi data, kebocoran informasi, dan ketergantungan pada pihak ketiga. Sebaliknya, blockchain itu menawarkan arsitektur yang fundamentally berbeda. Nah, ini adalah platform e-commerce yang telah menerapkan blockchain. Yang pertama ada Open Bazaar, ada Origin Protocol, ada Walmart, ada Alibaba, dan ada Starbucks, serta yang terakhir Shopify dan WooCommerce. Kemudian di sini terdapat masalah dalam menerapkan blockchain di e-commerce, yaitu pertama tantangan privasi pelanggan dalam e-commerce, itu adalah kebocoran data. Kemudian ada hacking, itu adalah peretas menyerang sistem keamanan platform untuk mencuri data secara ilegal. Kemudian ada phishing, yaitu di mana pelanggan ditipu untuk menyerahkan data pribadi mereka secara sukarela tanpa disadari. Terus adanya kurangnya regulasi, di mana belum ada aturan yang cukup kuat. Dan yang terakhir adalah keterbatasan sumber daya dan teknologi. Kemudian di sini ada masalah dalam kontrak perlindungan konsumen, yaitu pertama, tidak bisa memeriksa produk secara langsung, informasi dan status hukum pelaku usaha tidak transparan, kemudian tidak ada jaminan keamanan transaksi, yang keempat, risiko tidak seimbang dalam pembayaran di muka, dan yang keempat, masalah yurisdiksi hukum lintas batas. Kemudian di sini ada tantangan teknis blockchain dalam e-commerce, yaitu pertama ada skalabilitas, kemudian ada privasi data, terus yang ketiga ada kompatibilitas sistem, kemudian ada implementasi, di mana untuk membangun sistem berbasis blockchain membutuhkan investasi yang tidak sedikit, baik dari sisi biaya teknologi maupun kebutuhan tenaga ahli yang masih sangat terbatas. Kemudian di sini ada tantangan adopsi dan penerimaan blockchain ke dalam e-commerce. Yang pertama adalah regulasi. Tadi yang sudah saya jelaskan, belum adanya regulasi dan standar jelas ketidakpastian hukum. Kemudian ada infrastruktur di mana biaya implementasinya tinggi dan keterbatasan sumber daya teknologi. Dan ada SDM. Kemudian di sini ada urgensi adopsi blockchain dalam e-commerce. Itu adalah manfaat utama blockchain bagi e-commerce adalah keamanan tinggi. Kemudian di sini ada keterlacakan. Kemudian ada trustless, itu kepercayaan. Kemudian ada transparansi pembayaran real time serta manajemen reputasi. Kemudian di sini ada dampak blockchain di bidang akuntansi dan manajemen dalam e-commerce. Sedangkan di bidang akuntansi itu, blockchain dapat mengurangi penipuan, mengotomatisasi proses rekonsiliasi, serta mencatat transaksi secara immutable. Kemudian di sini ada dampak di bidang manajemen, yaitu manajemen rantai pasokan yang lebih efisien dan transparan. Jadi seluruh pemangku kepentingan dalam rantai pasokan dapat mengakses data yang sama secara real time, sehingga meminimalkan perbedaan informasi antar pihak. Kemudian ada manajemen akuntansi dan pengendalian antar organisasi, jadi perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam satu ekosistem e-commerce dapat berkolaborasi. Terus kemudian juga ada pengambilan keputusan strategis berbasis data, di mana itu manajer dapat mengambil keputusan strategis berdasarkan data yang akurat dan tidak dapat dimanipulasi, mulai dari pengadaan, penetapan harga, hingga strategi pemasaran. Kemudian di sini ada strategi agar teknologi blockchain dapat diterapkan secara efektif dalam e-commerce. Yang pertama itu adalah pengembangan infrastruktur blockchain yang scalable. Terus yang kedua ada harmonisasi regulasi dan kerangka hukum. Terus yang ketiga adalah penguatan literasi digital dan pengembangan SDM blockchain. Dan yang keempat adalah optimalisasi smart contract untuk perlindungan konsumen. Intelligence dan machine learning. Yang pertama itu ada konsep dasar artificial intelligence, machine learning, dan deep learning. Yang pertama itu mengenai AI. AI adalah sistem teknologi yang secara otomatis memberikan rekomendasi dan keputusan berdasarkan data dan algoritma, sehingga meningkatkan kecepatan dan efisiensi kerja. Meskipun bermanfaat dalam dunia bisnis, penggunaan yang tidak tepat tetap berpotensi disalahgunakan. Di sini terdapat 4 dimensi AI. Yang pertama itu mechanical intelligence, yaitu pekerjaan rutin atau operasional, menggantikan tenaga tidak terampil. Lalu yang kedua, analytical intelligence, yaitu kemampuan berpikir analitis dan kognitif seperti ilmuwan, akuntan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada intuitive intelligence, yaitu berpikir kreatif dan pengambilan keputusan profesional itu seperti manajer dan konsultan. Lalu yang keempat ada empathic intelligence, yaitu mengenali dan merespon emosi dalam interaksi atau pelayanan.
Lalu yang kedua ada mengenai machine learning. Di sini adalah subdisiplin AI yang merancang algoritma agar sistem dapat belajar mandiri dari data. Di sini ada 3 jenis ML. Yang pertama itu supervised learning, yaitu menggunakan data berlabel untuk membangun model prediktif, yaitu diterapkan pada kasus klasifikasi dan regresi. Lalu yang kedua ada unsupervised learning, yaitu menganalisis data tanpa label untuk menemukan struktur tersembunyi seperti clustering dan association rules. Lalu yang ketiga ada reinforcement learning, yaitu melatih agen melalui mekanisme reward dan punishment berdasarkan interaksi dengan lingkungan. ML sebagai inti AI. ML menggantikan rule-based system yang tidak efisien untuk masalah kompleks. 4 kontribusi utama ML terhadap AI yaitu mengekstraksi wawasan dari data historis, meningkatkan akurasi prediksi dan pengambilan keputusan, mengurangi ketergantungan pada aturan manual, serta mempercepat otomatisasi dan adaptasi sistem. Di sini terdapat alur kerja ML dalam sistem AI. Itu dimulai dari pengumpulan dan seleksi data, dilanjutkan pemrosesan, lalu pelatihan model. Setelah itu dilakukan evaluasi dan validasi, yaitu untuk menguji akurasi dan mencegah overfitting, sehingga akhirnya deployment. Lalu yang ketiga deep learning atau DL. DL adalah subbidang AI dan ML, berupa jaringan saraf tiruan berlapis banyak, dirancang untuk tugas kompleks seperti deteksi objek, pengenalan suara, dan penerjemahan bahasa. Di sini ada 2 jenis data deep learning. Yang pertama itu ada unsupervised deep learning, yaitu diterapkan pada data tanpa label, mengandalkan kalkulasi korelasi untuk menemukan pola secara mandiri. Lalu yang kedua ada hybrid deep networks, yaitu mengkombinasikan supervised dan unsupervised learning untuk mencapai efisiensi dan akurasi pemodelan yang optimal. Di sini terdapat arsitektur dan algoritma DL. Terdapat 4 arsitektur utama. Yang pertama ada CNN, yaitu untuk pengenalan citra dan deteksi objek. Lalu yang kedua RNN, yaitu untuk pemrosesan data sekuensial berbasis STM. Lalu yang ketiga ada LSTM sebagai varian RNN yang efektif untuk prediksi deret waktu. Lalu yang keempat SOM, yaitu untuk reduksi dimensi data berdimensi tinggi. Aplikasi praktis deep learning itu telah diterapkan dalam berbagai sistem cerdas, mulai dari asisten virtual yang mengenali suara dan bahasa manusia, kendaraan otonom seperti Tesla yang mengolah data lingkungan sekitar, chatbot untuk layanan pelanggan otomatis, serta sistem penerjemah bahasa secara real time hingga keamanan biometrik berbasis sidik jari, wajah, dan retina. Lalu yang ketiga ada Natural Language Processing atau NLP. NLP adalah subdisiplin AI yang memungkinkan komputer memahami dan memanipulasi bahasa manusia secara natural. Diterapkan pada chatbot, mesin pencari, dan perangkat pengenal suara melalui teknik seperti speech recognition, analisis sentimen, dan mesin translation. Tahapan pemrosesan NLP itu dimulai dari tokenisasi, lalu sintaksis atau parsing, yang dilanjutkan analisis semantik, hingga generasi luaran berupa hasil translasi atau jawaban chatbot. Di sini terdapat penerapan artificial intelligence dan machine learning dalam e-commerce. Yang pertama itu penerapan AI dalam e-commerce. Penerapannya itu mencakup rekomendasi produk berbasis preferensi konsumen, chatbot berbasis NLP untuk layanan 24 jam, harga dinamis berdasarkan kondisi pasar, pencarian visual dan suara, prediksi inventaris untuk mencegah overstock maupun stock out, serta otomatisasi deskripsi produk. Yang kedua, terdapat penerapan ML dalam e-commerce. ML itu digunakan untuk mendeteksi pola transaksi mencurigakan melalui analisis data historis. Algoritma SVM bekerja dengan menentukan hyperplan optimal untuk membedakan transaksi normal dan fraud dengan akurasi tinggi. Lalu kemudian ada peran dan dampak artificial intelligence dalam e-commerce. Yang pertama itu ada pengaruh AI terhadap perilaku konsumen. AI telah menciptakan pengalaman belanja yang lebih personal melalui segmentasi pelanggan, rekomendasi produk yang relevan, dan peningkatan kualitas interaksi antara perusahaan dengan konsumen. Lalu ada AI dalam Customer Relationship Management atau CRM, yaitu AI memungkinkan perusahaan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui analisis data transaksi dan penelusuran, personalisasi rekomendasi sesuai preferensi, otomatisasi layanan via chatbot 24 jam, serta prediksi permintaan untuk pengelolaan persediaan yang efektif. Berikutnya ada tantangan implementasi AI. Tantangan utamanya itu meliputi sifat black box pada algoritma ML, kualitas data yang rendah, data bias, serta isu privasi serta keamanan. Kolaborasi manusia dan AI tetap diperlukan untuk memastikan teknologi memberikan nilai tambah optimal. Di sini terdapat machine learning untuk fraud detection dalam e-commerce. Di sini terdapat 5 algoritma ML untuk fraud detection. Yang pertama itu decision tree, yaitu mengklasifikasikan data secara hierarki, cepat namun kurang stabil. Lalu yang kedua ada random forest, yaitu menggabungkan beberapa decision tree untuk unggul dalam menangani balance data. Lalu yang ketiga ada naive bias, yaitu berbasis probabilitas, efisien meski data latih terbatas. Lalu yang keempat ada logistic regression, sederhana namun interpretatif tinggi. Lalu yang kelima ada neural network, yaitu memetakan pola kompleks non-linear dengan LSTM mencapai F1 score itu sekitar 90% dalam deteksi fraud. Terdapat tantangan studi kasus dan riset AI di Indonesia. Tantangannya itu implementasi AI dalam e-commerce, terkendala biaya investasi tinggi dan keterbatasan tenaga ahli. Berikutnya studi kasusnya itu seperti platform seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, dan Blibli telah mengintegrasikan AI. Tokopedia menggunakannya untuk personalisasi pengguna, sementara Shopee untuk rekomendasi produk dan otomatisasi layanan pelanggan. Berikutnya ada riset di Indonesia. Riset menunjukkan potensi besar AI dalam efisiensi proporsional, personalisasi, dan kepercayaan pengguna. Kemudian terdapat peran strategis AI dan ML dalam e-commerce. Yang pertama itu ada efisiensi operasional. Yang pertama itu ada pemrosesan data
dasar secara simultan untuk pengambilan keputusan real time, otomatisasi manajemen inventaris dan transaksi meminimalkan human error. Lalu yang ketiga ada chatbot mempercepat respons pelanggan dan menekan biaya SDM. Lalu yang keempat ada prediksi permintaan mencegah overstock maupun understock. Di sini ada manajemen rantai pasok. Yang pertama itu prediksi permintaan pasar berbasis data historis dan tren. Yang kedua optimalisasi rute distribusi dan untuk efisiensi waktu dan biaya, pemantauan stok real time dan deteksi anomali seperti fraud pengiriman. Lalu yang ketiga ada personalisasi dan loyalitas pelanggan. Di sini terdapat rekomendasi produk relevan meningkatkan kepuasan konsumen hingga 25%, chatbot dan notifikasi terarah meningkatkan engagement, lalu pengalaman belanja yang konsisten membangun kepercayaan dan loyalitas jangka panjang. Terdapat aspek hukum AI dalam e-commerce Indonesia. Pemanfaatan AI diatur melalui Permenkominfo nomor 3 tahun 2021, sementara pelindungan data konsumen dijamin oleh Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024, Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2002, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999. Kemudian terdapat manfaat AI dan ML dalam e-commerce, yang itu ada akuntansi dan manajemen. Dari sisi akuntansi, terdapat untuk otomatisasi akuntansi. Lalu yang kedua ada audit berbasis AI. Lalu yang ketiga deteksi fraud preventif. Lalu yang keempat ada financial forecasting. Lalu dari sisi manajemen terdapat data driven decision making. Lalu yang kedua ada manajemen rantai pasok. Lalu yang ketiga personalisasi dan layanan otomatis. Selanjutnya itu ada Internet of Things. Yang pertama itu pengertian Internet of Things. Internet of Things atau IoT adalah sebuah jaringan global yang menghubungkan objek fisik melalui internet. Nah, objek fisiknya itu seperti perangkat, sensor, kendaraan, dan peralatan. Jaringan ini memungkinkan objek-objek tersebut berinteraksi secara otonom satu sama lain atau dengan sistem lain, mengumpulkan data dari lingkungannya dan bertukar informasi. Tujuan utama IoT adalah untuk menghubungkan dunia digital dan fisik melalui sensor, konektivitas, dan perangkat lunak. Tujuan akhirnya itu untuk membuat sistem yang lebih cerdas, efektif, dan otomatis. Selanjutnya itu karakteristik Internet of Things. Menurut Wibowo, karakteristik Internet of Things yaitu pertama itu pertukaran informasi berlangsung dengan cepat sehingga sangat mendukung kegiatan ekonomi dan bisnis. Yang kedua itu biaya implementasi relatif rendah, terutama untuk perusahaan yang memiliki cakupan jaringan luas. Yang ketiga mampu melakukan pengiriman dan pertukaran data maupun informasi dalam jumlah besar dan berbagai format seperti teks, gambar, audio, dan video antar perusahaan yang terhubung dalam jaringan. Next. Selanjutnya itu ada komponen IoT. Gambar tersebut itu menunjukkan aliran data dalam platform IoT. Wibowo menjelaskan bahwa big data dalam IoT dan cloud computing memiliki hubungan yang erat karena keduanya berperan penting dalam pengelolaan, penyimpanan, serta analisis data yang dihasilkan perangkat IoT. Hubungan antara big data, IoT, dan cloud computing dapat dijelaskan melalui tahap berikut ini. Langkah pertama itu pengumpulan data atau data capture. Perangkat IoT ngumpulin data dari lingkungan sekitar menggunakan sensor yang tertanam pada perangkat. Data yang diperoleh berupa informasi suhu, kelembapan, tekanan, lokasi geografis, dan sebagainya. Langkah kedua itu pengiriman data atau data transmission. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dikirim menuju server atau platform cloud. Proses pengiriman dilakukan melalui jaringan internet, baik secara nirkabel seperti Wi-Fi dan jaringan seluler maupun penggunaan kabel. Langkah ketiga itu penyimpanan data atau data storage. Sesampainya di server cloud, data akan disimpan dalam basis data yang sesuai karena volume data dari perangkat IoT sangat besar. Cloud computing menyediakan kapasitas penyimpanan yang fleksibel dan mudah dikembangkan. Langkah keempat, pemrosesan data atau data processing. Setelah data tersimpan, tahap berikutnya adalah pengolahan dan analisis data. Teknologi big data digunakan untuk pemrosesan data secara real time maupun batch processing sehingga dapat menghasilkan informasi penting terkait tren, pola, dan perilaku pengguna sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang terakhir, langkah kelima itu tindakan dan pemanfaatan data atau detection dan utilization. Hasil analisis data kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tindakan yang sesuai. Selanjutnya, gambar ini itu menunjukkan interaksi di antara komponen IoT. Perangkat IoT berfungsi mengumpulkan data dari lingkungan sekitar lalu mengirimkannya ke gateway. Gateway bertindak sebagai penghubung antara perangkat IoT dan sistem komputasi yang meneruskan data ke cloud untuk diproses dan dianalisis lebih lanjut. Di dalam cloud atau server pusat, algoritma analisis digunakan untuk mengolah data yang diterima dari perangkat IoT. Algoritma tersebut dapat membantu memprediksi perilaku di masa mendatang serta menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Selanjutnya itu ada alur kerja IoT. Yang pertama itu customer membuka website e-commerce melalui internet. Yang kedua, sistem menampilkan katalog produk secara online. Yang ketiga, customer memilih produk yang ingin dilihat atau dibeli. Yang keempat, fitur augmented reality menampilkan produk virtual 3D melalui. Yang keempat, fitur augmented reality menampilkan produk virtual 3D melalui kamera. Yang kelima, data aktivitas customer dikirim dan disimpan ke database MySQL. Selanjutnya, implementasi IoT dalam kehidupan sehari-hari di bidang e-commerce. Yang pertama itu drone delivery atau pengiriman barang dengan drone. Yang kedua itu pelacakan lokasi barang secara real time, penyimpanan dan pengolahan data pelanggan. Yang keempat itu smart device dalam e-commerce. Yang keenam itu implementasi IoT dalam dunia bisnis pada bidang e-commerce. Yang pertama ada RFID atau Radio Frequency Identification. Kedua itu GPS, Global Positioning System. Ketiga itu sensor IoT. Yang keempat cloud computing. Kelima big data analysis. Yang keenam pelacakan pesanan real time. Yang ketujuh otomatisasi gudang. Yang selanjutnya itu tantangan implementasi IoT. Yang pertama itu ancaman keamanan cyber. Yang kedua ketergantungan pada stabilitas jaringan.
Yang ketiga, ketidakpastian regulasi dan hukum. Yang keempat, beban biaya infrastruktur dan pemeliharaan. Selanjutnya itu ada dampak IoT terhadap akuntansi, yaitu transaksi keuangan menjadi digital. Yang kedua, meningkatkan kebutuhan sistem informasi akuntansi. Yang ketiga, mempermudah penyusunan laporan keuangan. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan. Yang terakhir, mengurangi kesalahan pencatatan. Selanjutnya, dampak IoT terhadap manajemen. Menurut Andi Saputra DKK tahun 2024, penerapan Internet of Things atau IoT memberikan kontribusi yang signifikan terhadap fungsi manajemen, khususnya dalam pengelolaan rantai pasokan dan aktivitas operasional perusahaan. Melalui pemanfaatan berbagai aplikasi dan teknologi digital, perusahaan dapat memperoleh informasi secara real-time sehingga proses pemantauan, koordinasi, dan pengendalian aktivitas bisnis menjadi lebih efektif. Yang terakhir itu ada manfaat dan kerugian IoT. Untuk manfaatnya itu, yang pertama ada efisiensi operasional, yang kedua peningkatan produktivitas, yang ketiga pengalaman pelanggan yang unggul, yang keempat inovasi produk dan layanan, yang kelima ekonomi berbagi dan berbasis langganan. Untuk kerugiannya itu, yang pertama ada keamanan dan privasi, yang kedua kesesuaian dan peraturan, yang ketiga ketergantungan pada konektivitas internet, yang keempat itu biaya infrastruktur, yang kelima keterbatasan teknologi. Kesimpulan untuk IoT ini itu memperkuat ekosistem e-commerce melalui pemantauan secara real-time, otomatisasi gudang, serta pelacakan pengiriman yang lebih transparan. Konsep dasar COBIT atau Control Objective for Information and Related Technology merupakan sebuah kerangka kerja atau framework tata kelola dan manajemen teknologi informasi yang dikembangkan oleh ISACA atau Information System Audit and Control Association. Secara definitif, COBIT adalah sekumpulan dokumentasi best practice untuk IT governance yang membantu auditor, pengguna, dan manajemen TI dalam menjembatani kesenjangan atau gap antara kebutuhan pengendalian, permasalahan teknis, dan risiko bisnis yang berkaitan dengan teknologi informasi menurut Tahir et al. Tahun 2025. Perkembangan COBIT dari tahun 1996 sampai 2019. Sejak diluncurkan ISACA pada 1996, COBIT terus berevolusi dari fokus audit TI versi lalu diperluas ke manajemen versi 2 sampai 3, kemudian memperkenalkan maturity model dan integrasi standar lain seperti EITIL dan 27001 versi 4, COBIT 5 tahun 2014 dari versi revolusioner dan mengintegrasikan beberapa framework sekaligus. Terakhir, COBIT 2019 menjadikannya lebih fleksibel melalui desain faktor yang dapat disesuaikan kebutuhan organisasi. 6 prinsip tata kelola COBIT 2019. Yang pertama itu setiap pemangku kepentingan membutuhkan nilai. TI harus memberi nilai nyata bagi semua pemangku kepentingan, contohnya seperti pemilik, pelanggan, investor, dan regulator. Lalu yang kedua ada pendekatan holistik. Itu tata kelola mencakup 7 komponen yang saling terhubung. Ada proses, struktur, budaya, informasi, infrastruktur, SDM, dan kebijakan. Lalu yang ketiga ada sistem tata kelola yang dinamis. Itu ada sistem tata kelola harus adaptif terhadap perubahan teknologi, regulasi, dan pasar. Yang keempat ada tata kelola berbeda dari manajemen. Tata kelola menetapkan arah dan mengawasi. Manajemen merencanakan dan menjalankan. Lalu yang kelima ada disesuaikan dengan kebutuhan enterprise. Yaitu tidak ada solusi universal. Setiap organisasi menyesuaikan COBIT dengan konteks bisnisnya. Lalu yang keenam ada sistem tata kelola dari ujung ke ujung. Yaitu tata kelola mencakup seluruh fungsi enterprise, bukan hanya departemen TI. Domain utama COBIT 5 dalam e-commerce. Yang pertama itu ada EDM, yaitu Evaluate, Direct, dan Monitor. Domain governance yang memastikan investasi TI memberikan nilai bisnis terukur. Risiko transaksi digital termitigasi dan kepentingan semua pemangku kepentingan seimbang. Yang kedua ada APO, Align, Plan, and Organize, yaitu menyelaraskan TI dengan strategi bisnis, khususnya manajemen risiko cyber, APO 12, dan keamanan informasi atau ISMS, APO 13. Kemudian ada BAI, yaitu Build, Acquire, and Implement, yaitu mengelola pengembangan dan perubahan sistem TI secara terstruktur agar tidak menimbulkan gangguan layanan atau celah keamanan. Lalu yang keempat ada DSS, yaitu Deliver, Service, and Support, yaitu menjaga operasional layanan TI berjalan 24 jam, mencakup pengelolaan infrastruktur, respon insiden, dan keamanan teknis real time. Lalu yang kelima ada MEA, yaitu Monitor, Evaluate, dan Assess, yaitu memantau kinerja dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi seperti PCI DSS, perlindungan data konsumen, dan ketentuan keuangan. Lalu berikutnya ada penerapan COBIT 2019 dengan pendekatan Agile. COBIT 2019 dapat diintegrasikan dengan metodologi Agile dan DevOps yang relevan bagi platform e-commerce seperti Tokopedia. Penerapannya memanfaatkan domain DSS untuk mengelola pengiriman dan dukungan layanan TI secara lebih cepat dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan bisnis. COBIT dalam pengelolaan data pelanggan. Melalui proses APO 14, COBIT 2019 mengatur pengelolaan data pelanggan secara aman dan terstruktur, mulai dari inventaris data, kontrol akses, privacy by design, hak pelanggan atas datanya, hingga prosedur penanganan kebocoran data. Selanjutnya adalah urgensi COBIT untuk e-commerce. E-commerce memiliki karakteristik unik yang membuat tata kelola TI sangat krusial.
volume transaksi tinggi yang membutuhkan sistem 24/7, data pengguna yang sangat sensitif, serta ancaman cyber yang terus meningkat. COVID memberikan nilai tambah melalui yang pertama kepatuhan regulasi, yaitu memastikan kepatuhan terhadap UU, PDP, GDPR, dan standar PCI DSS. Terus kedua, manajemen risiko TI itu mengidentifikasi dan mengolah risiko teknologi yang berdampak pada operasional bisnis. Yang ketiga, efisiensi operasional itu mengoptimalkan penggunaan sumber daya TI agar tujuan bisnis tercapai dengan biaya lebih efisien. Yang keempat, peningkatan layanan, menjaga kualitas layanan TI yang konsisten untuk meningkatkan kepuasan pengguna. Yang kelima, keselarasan bisnis TI, memastikan investasi dan strategi TI selaras dengan tujuan bisnis jangka panjang. Selanjutnya ada dampak COVID dari sisi manajemen e-commerce. Yang pertama, penyelarasan strategi. COVID memastikan setiap inisiatif teknologi selaras dengan tujuan bisnis jangka panjang, mulai dari pengembangan platform hingga manajemen rantai pasok. Yang kedua, manajemen risiko. Itu implementasi COVID 2019 terbukti mencapai tingkat kapabilitas tinggi pada domain APO 12, risk management, dan BAI 06, change management sesuai ekspektasi perusahaan. Yang ketiga, manajemen perubahan. COVID mengendalikan perubahan TI secara terstruktur, dimensi monitoring dan evaluation terbukti meningkatkan efisiensi sistem dan daya saing perusahaan. Kemudian di sini ada dampak COVID dari sisi akuntansi e-commerce. Yang pertama, pengendalian internal. Itu COVID memperkuat pengendalian internal atas pelaporan keuangan dan meningkatkan kepatuhan terhadap Sarbanes-Oxley Act, krusial bagi e-commerce yang memproses transaksi dalam volume besar. Yang kedua, keamanan sistem informasi akuntansi. COVID-5 terbukti mengurangi risiko pemrosesan data dan meningkatkan keamanan sistem. Yang ketiga, pengurangan risiko audit. Seluruh variabel COVID-5 terbukti berdampak positif dalam pengurangan risiko audit. Yang keempat, kualitas informasi akuntansi. Proses terpenting untuk pelaporan keuangan yang efektif mencakup keamanan sistem, manajemen perubahan, penilaian risiko, dan integritas data. Konsep dasar IT governance. IT governance atau tata kelola teknologi informasi merupakan bagian integral dari tata kelola perusahaan yang berfokus pada upaya memastikan bahwa teknologi informasi mendukung tujuan dan strategi bisnis organisasi. Selanjutnya, 5 komponen IT governance dalam e-commerce. Pertama ada strategic alignment. Setiap keputusan TI harus selaras dengan tujuan bisnis. Contohnya mengembangkan fitur rekomendasi produk berbasis AI untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Kedua, value delivery, yaitu investasi TI harus memberi manfaat nyata seperti infrastruktur cloud yang menjaga stabilitas sistem saat lonjakan transaksi atau hardbolnas. Yang ketiga, risk management, yaitu mengelola risiko cyber melalui enkripsi, pembayaran, autentikasi 2 faktor, dan pemantauan ancaman real time. Yang keempat, resource management, yaitu efisiensi sumber daya TI melalui arsitektur microservice dan pemanfaatan cloud pihak ketiga agar tidak perlu membangun infrastruktur sendiri. Kelima, performance measurement, yaitu pengukuran kinerja TI secara berkelanjutan melalui KPI seperti uptime, load time, conversion rate, dan skor kepuasan pelanggan. Selanjutnya itu ada permasalahan tata kelola TI pada e-commerce Indonesia. Pertama, dokumentasi dan formalisasi, yaitu proses TI sudah berjalan namun belum terdokumentasi dan terformalisasi dengan baik. Kedua, pemantauan reaktif, yaitu monitoring keamanan dan operasional lebih banyak merespon masalah yang sudah terjadi, bukan mencegah masalah sebelum terjadi. Ketiga, keamanan data kurang optimal. Langkah keamanan dasar sudah diterapkan, namun prosedur respon insiden dan deteksi ancaman lanjutan masih perlu ditingkatkan. Yang keempat, layanan pelangganan terbatas. Kelima, itu ada sumber daya TI. Selanjutnya itu ada IT governance penting bagi e-commerce. Yang pertama itu cyber attacks. E-commerce memproses jutaan transaksi harian sehingga menjadi target utama serangan phishing, ransomware, dan DDoS yang dapat melumpuhkan layanan. Kedua, itu ada kebocoran data. Pada 2023 tercatat 56 juta lebih data bocor dari platform digital, menunjukkan betapa kritisnya perlindungan data pelanggan. Yang ketiga, fraud digital. Ancaman pemalsuan identitas dan penipuan transaksi mendorong pemerintah Indonesia memberlakukan sanksi denda, menjadikan IT governance kewajiban hukum sekaligus kebutuhan teknis. Yang keempat, risiko operasional. Rantai sistem e-commerce yang kompleks rentan gangguan jika tidak dikelola dengan baik, dan penerapan kerangka seperti NIST terbukti meningkatkan kepatuhan serta kepercayaan konsumen. Selanjutnya itu ada dampak IT governance terhadap manajemen e-commerce. IT governance mendorong manajemen mendesain ulang struktur organisasi menjadi lebih fleksibel. Melalui kerangka COVID dan balance scorecard, manajemen dapat mengukur kontribusi investasi TI, memitigasi risiko cyber, dan memastikan kebijakan TI selaras dengan strategi bisnis, sekaligus mempercepat inovasi melalui kolaborasi tim teknis dan bisnis. Dampak IT governance terhadap akuntansi e-commerce, yang pertama itu integritas data keuangan, yang kedua otomatisasi pengakuan pendapatan, yang ketiga keamanan dan kepatuhan regulasi, yang keempat real-time reporting, dan yang kelima kemudahan audit. Yang keenam efisiensi biaya TI, alokasi CapEx dan OpEx, teknologi lebih terukur dan menghasilkan ROI optimal.